Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 58. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan ini tiba di perkemahan Raja Bhutan. Mendengar bahwa putrinya telah ditemukan dalam keadaan selamat, Raja Bhutan menjadi girang dan tergopoh-gopoh. Dia keluar dari tendanya menyambut sendiri. Shanti Dewi menjerit dan lari menghampiri ayahnya. Mereka berpelukan dan Shanti Dewi tidak kuasa mengeluarkan kata-kata, sedangkan Sri Baginda juga mengusap air matanya dan mengelus-elus kepala putrinya, mendekapnya ketat seolah-olah takut kehilangan putrinya lagi. Setelah mendengar penuturan Panglima Jain bahwa 3 orang dari timur itu, ialah Putri Milana, Gak Bun Beng, dan Angtek Hoat telah banyak berjasa dalam menyelamatkan Putri Shanti Dewi, Sri Baginda Kerajaan Bhutan berterima kasih sekali. Dengan wajah berseri dia menghaturkan terima kasih dan mengundang mereka bertiga untuk berkunjung dan menjadi tamu kehormatan di Kerajaan Bhutan. Melihat sikap yang sungguh-sungguh dari Raja Bhutan yang amat berterima kasih itu, Gak Bun Beng dan Putri Milana merasa sungkan untuk menolak, sedangkan Tek Hoat yang hanya tunduk kepada pandang mata Putri Shanti Dewi juga tidak banyak cakap lagi. Pada keesokan harinya, berangkatlah rombongan Raja Bhutan ini, hendak kembali ke kota raja, diiringkan oleh 3 orang tamu itu. Gak Bun Beng dan Putri Milana saling bermufakat untuk singgah beberapa hari di kota Raja Bhutan dan kemudian melanjutkan usaha mereka mencari Kian Bu yang lenyap jejaknya itu, kemudian setelah dapat bertemu dengan adik itu, bersama-sama akan pergi menghadap ke Pulau Es. Akan tetapi, jauh di luar dugaan mereka dan dugaan Raja Bhutan sendiri, perjalanan yang diliputi kegembiraan karena sang putri telah bertemu dengan ayahnya itu ternyata menghadapi ancaman yang hebat. Rombongan yang megah ini sedang bergerak perlahan dan tidak tergesa-gesa melalui sebuah daerah terbuka, dan Raja Bhutan yang berkuda di sebelah putrinya itu, tiba-tiba terkejut melihat datangnya seorang prajurit yang berlari-larian dari depan dan serta-merta menjatuhkan diri berlutut di tengah jalan menghadang rombongan itu. Mula-mula Panglima Jain yang menghampiri dan marah-marah menegur prajurit Bhutan yang membawa tombak itu, akan tetapi begitu mendengar pelaporan prajurit yang ternyata merupakan seorang kurir atau utusan dari komandan pasukan penjaga kota raja, Panglima Jain terkejut sekali dan membawa kurir itu menghadap Sri Baginda sendiri. Mohon Paduka mengampunkan hamba yang datang mengganggu tanpa dipanggil. Utusan itu berlutut dan menjawab pertanyaan Sri Baginda. Hamba diutus oleh komandan untuk mengabarkan bahwa kota raja kini sedang dikurung oleh pasukan-pasukan besar dari para kepala suku liar dan dipimpin sendiri oleh Tambolon. Jumlah pasukan mereka besar sekali dan kota raja telah dikurung sehingga rombongan Paduka hendaknya tidak melanjutkan perjalanan ke sana karena pintu masuk telah dikurung semua oleh pihak musuh. Si Tambolon keparat! Sri Baginda berseru marah. Apakah hendaknya sekali ini? Maaf, Sri Baginda. Dengan terang-terangan Tambolon menyatakan bahwa dia menuntut agar sang putri diserahkan kepadanya. Ayah, kedatanganku ternyata hanya mendatangkan malapetaka saja. Shanti Dewi berseru kaget. Jangan kau berkata demikian, anakku. Jain, hentikan rombongan dan kumpulkan semua panglima dan perwira, juga undang 3 orang tamu agung kita untuk diajak berunding. Rombongan berhenti dan perkemahan didirikan di tempat itu. Kemudian Raja Bhutan mengadakan perundingan dengan para panglimanya, juga dihadiri oleh Putri Shanti Dewi, Putri Milana, Gak Bun Beng dan Tek Hoat. Dengan wajah serius Sri Baginda membicarakan ancaman bahaya yang mengepung Bhutan itu, kemudian berkata kepada 3 orang tamunya. Untuk menyelamatkan kerajaan, kami sangat mengharapkan bantuan Anda bertiga. Bibi Milana, Paman Gak Bun Beng, saya harap Bibi dan Paman dapat membantu ayah. Shanti Dewi juga berkata dengan suara khawatir melihat ayahnya begitu gelisah. Putri Milana adalah seorang yang ahli dalam hal perang, maka dengan tenang dia lalu bertanya kepada Panglima Jain. Menurut laporan, berapakah kira-kira jumlah para pengepung dan bagaimana keadaan kekuatan para penjaga di kota raja? Menurut pelaporan, para pengepungan berjumlah banyak sekali dan sudah menduduki 4 penjuru menutup pintu-pintu gerbang yang menghubungkan kota raja dengan daerah luar, jawab Panglima Jain. Sayang bahwa Panglima Sangita juga berada di sini mengawal Sri Baginda sehingga para pasukan di kota raja kehilangan panglima tertinggi. Oleh karena itu, biarlah saya akan berusaha menyelundup ke kota raja agar dapat memimpin pasukan di sebelah dalam. Usul itu tepat, kata Panglima Sangita yang tua.
Biarpun pasukan yang sekarang mengawal Sri Baginda tidak besar, namun ini merupakan pasukan pengawal istimewa. Dengan menggempur mereka dari luar dan dalam, biarpun jumlah pasukan kita kalah besar, akan tetapi tentu akan dapat mengacaukan mereka. Kalau menurut pendapat saya, yang terpenting adalah menjamin keselamatan keluarga Sri Baginda dan pertahanan kota raja. Putri Milana berkata dengan tenang. Kehadiran Sri Baginda di kota raja amat diperlukan, karena hal itu tentu akan menambah semangat para pasukan. Maka, jika usul saya dapat diterima, kita harus mengusahakan agar Sri Baginda dan Putri Shanti Dewi dapat diselundupkan masuk ke dalam kota raja sehingga dapat memperbesar semangat pasukan. Akan tetapi, hal itu tentu akan terlalu berbahaya bagi keselamatan Sri Baginda. Panglima Sangita membantah dengan nada khawatir. Tidak lebih berbahaya daripada berada di luar kota dan hanya dikawal oleh pasukan sebanyak ini. Gak Bun Beng berkata. Baiknya pihak musuh belum tahu bahwa Sri Baginda dan sang putri berada di luar kota raja. Kalau tahu, saya kira mereka sekarang pun sudah mengerahkan barisan untuk mengepung dan menyerbu. Tanpa adanya benteng yang melindungi, menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar sungguh berbahaya sekali. Saya setuju sekali dengan usul Putri Milana untuk menyelundupkan Sri Baginda dan Putri Shanti Dewi memasuki kota raja. Panglima Jain dan Panglima Sangita hanya saling pandang dengan ragu-ragu, karena mereka tahu betapa berbahaya menerobos kepungan musuh mengantar Sri Baginda memasuki kota raja yang terkepung itu. Akan tetapi Sri Baginda yang kelihatan termenung itu segera dipeluk oleh putrinya dan berkata, Ayahanda harus menaruh kepercayaan yang sepenuhnya kepada Bibi Putri Milana dan Paman Gak Bun Beng. Mereka adalah manusia-manusia luar biasa yang saya percaya dapat melakukan apapun juga. Sri Baginda menghela napas panjang. Baiklah, kami hanya mengandalkan bantuan Anda bertiga untuk membantu kami. Dia tidak melewatkan Tek Hoat karena dia pun sudah mendengar bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa pula. Bagaimana sebaiknya diatur hal ini, Putri Milana? Putri Milana mengerutkan alisnya dan memejamkan mata, membayangkan keadaan kota Raja Bhutan yang terkepung musuh yang dipimpin oleh Tambolon, Raja liar itu. Dia belum tahu bagaimana letak dan keadaan kota Raja Bhutan, maka sukarlah dia membayangkan cara bertahan yang paling baik. Akhirnya dia berkata, kita menanti sampai malam ini, dan saya sendiri bersama Gak Suheng dan Panglima Jain akan menyelundupkan Paduka dan Putri Shanti Dewi ke dalam kota Raja. Adapun pasukan pengawal dipimpin oleh Panglima Sangita dan Tek Hoat diam-diam melakukan pengawalan sambil bersembunyi. Syukur kalau penyelundupan ke dalam kota raja itu tidak ketahuan musuh. Andai kata sampai ketahuan, pasukan pengawal harus cepat menyerbu dan membikin kacau untuk memecah perhatian musuh sehingga memudahkan kita masuk ke kota raja. Akan tetapi setiap pintu gerbang sudah dikepung musuh, bagaimana kita dapat masuk? Sri Baginda menyatakan kekhawatirannya. Paduka akan saya pondong, dan biarlah Putri Shanti Dewi dipondong oleh Sumoy dan kami bawa Paduka berdua meloncat tembok benteng. Wah, begitu tingginya. Sri Baginda terkejut. Ayah, percayalah kepada Paman Gak dan Bibi Milana. Mereka memiliki kepandaian seperti dewa, kata Shanti Dewi gembira, sedikit pun tidak merasa takut. Dan dengan adanya pengawalan pasukan yang dipimpin oleh Tek Hoat, kita boleh berbesar hati, Ayah. Kita pasti dapat memasuki kota raja dengan selamat. Tek Hoat tadinya ingin mengajukan keberatan karena dia tidak ingin mencampuri urusan kerajaan Bhutan, apalagi setelah dia kini melihat kenyataan bahwa sungguh tidak mungkin baginya untuk melanjutkan cinta kasihnya terhadap seorang putri seperti Shanti Dewi, putri Raja Bhutan yang tercinta dan berkedudukan amat tinggi. Kalau menurut keinginan hatinya, dia ingin mencari ibunya, ingin kembali kepada ibunya dan mendengar sendiri dari ibunya tentang riwayat ibunya yang sebenarnya. Akan tetapi, mendengar ucapan Shanti Dewi dan terutama sekali ketika mereka bertemu pandang, Tek Hoat tidak mungkin dapat menolak dan dia hanya berkata, hamba akan membela dengan taruhan nyawa hamba. Akan tetapi engkau tidak boleh nekat, Tek Hoat. Milana berkata mendengar ucapan pemuda itu. Engkau sudah pernah memimpin pasukan ketika terjadi keributan di utara, maka aku percaya bahwa engkau tentu akan dapat membantu Panglima Sangita mengatur pasukan pengawal itu menjadi barisan terpendam dan hanya bergerak kalau perlu saja. Menyerbu mati-matian padahal jumlah musuh jauh lebih banyak hanya merupakan perbuatan nekat yang konyol. Tek Hoat tidak menjawab, akan tetapi mengangguk.
Maka bersiaplah mereka dan setelah malam tiba, berangkatlah 5 orang itu berindap-indap melalui tempat-tempat gelap menuju ke kota raja yang masih agak jauh letaknya dari tempat itu. Sangita dan Tek Hoat memimpin pasukan yang disebar dan melakukan pengawalan rahasia dari kanan kiri dan belakang dan Tek Hoat sendiri mendahului perjalanan untuk mengadakan penyelidikan tentang keadaan penjagaan musuh yang mengepung kota raja. Setelah Milana dan Gak Bun Beng yang mengawal raja dan putri, ditemani Panglima Jain tiba dekat dengan tembok kota raja, Tek Hoat menyambut mereka dengan laporan bahwa menurut penyelidikannya, tidak mungkin melakukan penyelundupan dekat pintu gerbang yang sudah dikurung ketat dan di setiap tempat dekat pintu gerbang musuh sudah memasang barisan yang terdiri dari regu anak panah dan bahkan regu alat-alat peledak yang tentu akan membahayakan keselamatan raja dan putrinya. Akan tetapi di sepanjang tembok benteng di selatan, melalui sungai yang curam, pengepungan tidaklah begitu ketat karena daerah itu amat terjal dan sukar sehingga selain melelahkan bagi musuh juga agaknya mereka anggap tidak penting. Saya kira hanya melalui tembok selatan itulah penyelundupan dapat dilakukan dengan lebih aman. Putri Milana mengangguk-angguk. Tek Hoat, bagus sekali laporanmu ini. Kau cepat mengerahkan barisan pendam di sekitar tembok selatan dan kau lihat saja. Kalau kau melihat kami dalam kesukaran, baru kau boleh menggerakkan pasukan untuk mengacau musuh dan membagi perhatian serta kekuatan mereka. Kalau tidak perlu, jangan sekali-kali bergerak. Baik, kata Tek Hoat dan dia memandang ke arah Putri Shanti Dewi yang seperti juga Sri Baginda dan yang lain telah menyamar sebagai orang-orang biasa. Sejenak, di bawah sinar bintang-bintang di angkasa yang samar-samar, mereka saling pandang. Kemudian Shanti Dewi lalu digendong oleh Milana dan Raja digendong oleh Gak Bun Beng. Tembok benteng itu bertingkat-tingkat, dan di tingkat paling atas terdapat penjaga-penjaga yang selalu siap dengan anak panah mereka. Sedangkan tembok di bagian selatan ini terlindung oleh sebatang sungai yang amat curam, dan karena sukarnya tempat ini, maka pasukan anak buah Tambolon yang mengurung kota raja hanya menjaga di tepi-tepi sungai sambil bersembunyi. Oleh karena itu, maka dengan mudah Gak Bun Beng dan Milana yang menggendong raja dan putrinya menyusup dan menuruni sungai yang curam itu mendekati tembok, diikuti oleh Panglima Jain yang berkepandaian tinggi itu. Akhirnya mereka tiba juga di dekat tembok dan dengan bingung Panglima Jain memandang ke atas. Tembok benteng itu demikian tingginya, bagaimana mungkin membawa raja dan putri naik ke atasnya tanpa diketahui oleh pihak musuh? Dia sendiri tidak akan sanggup untuk meloncat ke bagian tembok yang paling rendah saja. Apalagi sampai ke tingkat paling tinggi. Sunyi sekali tampaknya di sekeliling tempat itu, akan tetapi Gak Bun Beng dan Putri Milana maklum bahwa di belakang mereka, di sungai curam yang kelihatan gelap dan sunyi itu, tentu terdapat pihak musuh yang siap menyerbu dan menyerang mereka dengan anak panah kalau sampai kehadiran mereka diketahui. Sumoy, biar aku membawa Sri Baginda naik lebih dulu dan kau melindungi aku dari belakang. Kalau dilakukan secara berbareng, tentu tidak dapat kita melakukan perlindungan dengan sempurna. Memang aku pun berpikir begitu, Su Heng. Nah, aku sudah siap. Shanti Dewi, kau bersembunyi dulu di sini bersama Panglima Jain sementara kami menyelamatkan ayahmu ke dalam benteng. Panglima Jain lalu mengajak Shanti Dewi untuk bersembunyi di dalam rumpun alang-alang agak menjauh dari tempat itu. Dari tempat persembunyian ini mereka mengintai dengan hati berdebar penuh ketegangan. Sudah siap, Sumoy? Sudah, Su Heng, kata Milana sambil mencabut keluar pedangnya. Tak lama kemudian Gak Bun Beng yang menggendong Raja Butan meloncat ke atas tembok pertama, disusul oleh Milana yang memegang pedang. Bayangan mereka nampak seperti 2 ekor burung terbang dan dengan penuh kagum Jain dan Shanti Dewi melihat betapa mereka telah berhasil hinggap dan berdiri di atas tembok pertama. Dengan sigap seperti 2 ekor kucing saja, 2 orang sakti itu kembali bergerak meloncat ke atas ke tembok tingkat 2. Tiba-tiba kelihatan sinar api dari atas tembok tingkat 4 dan terdengar ribut-ribut para penjaga yang telah melihat bayangan mereka dan tentu saja para penjaga itu mengira bahwa mereka adalah pihak musuh yang hendak menyelundup masuk. Terdengar tanda bahaya dipukul dan di atas benteng muncul kepala banyak orang yang menjenguk ke bawah. Keributan ini agaknya terlihat oleh pihak musuh. Segera tampak kesibukan di luar tembok dan anak-anak panah mulai meluncur secara gencar dari luar tembok, ditujukan kepada 2 bayangan itu karena pihak pengepung maklum bahwa ada orang yang akan menyelundup ke dalam benteng. Hati-hati, Su Heng. Aku menjaga serangan dari belakang.
Milana berseru dan pedangnya sudah diputar cepat dan semua anak panah yang menyerang dari pihak musuh dapat ditangkisnya dengan mudah. Sedangkan Bun Beng sendiri juga sudah cepat menggerakkan kedua lengan bajunya untuk menangkis anak panah yang sudah datang pula dari atas dan depan, yaitu dari pihak penjaga hutan. Mereka diserang dari depan dan belakang. Sumoy, cepat meloncat ke tingkat 3. Bun Beng berseru dan dengan pengerahan tenaga ginkangnya, dia sudah melayang ke atas diikuti oleh Milana yang memutar pedangnya. Terang-terang. Bun Beng berhasil tiba di atas tembok tingkat 3 dengan Raja Hutan di gendongannya. Milana tetap menjaga di belakangnya dan karena kini datangnya anak panah dari bawah amat lebat, putri ini sibuk juga melindungi raja yang berada di punggung Bun Beng. Hai, para penjaga! Yang datang adalah raja kalian. Bun Beng berteriak ke atas akan tetapi karena di tingkat paling atas itu para penjaga gempar dan bising, maka teriakan Bun Beng ini tidak terdengar nyata dan dari atas kini datang pula serangan anak panah dan batu. Dengan tangkas Bun Beng menangkisi semua senjata itu, dan Raja Hutan sendiri menyumpah-nyumpah. Betapa tololnya mereka, dia memaki. Mereka tidak tahu bahwa Paduka yang datang, Sri Baginda. Biarlah saya merayap ke atas, harap Paduka berpegang kuat-kuat. Naiklah, Su Heng. Aku akan melindungimu dari belakang. Milana berkata. Cepat, karena serangan dari bawah makin gencar dan aku melihat mereka itu sudah keluar dari tempat persembunyian mereka. Gak Bun Beng tidak berani meloncat ke tingkat paling atas, karena selain tingkat itu tinggi, juga di situ sudah siap para penjaga yang tentu akan menyerang dengan membuta dan hal ini amat berbahaya. Maka dia lalu menggunakan sinkangnya, dan mulailah pendekar ini memanjat tembok itu seperti seekor cecak. Putri Milana dengan pedang di tangan tetap melindunginya dan menangkisi semua senjata yang meluncur dari bawah, sedangkan para penjaga di atas menjadi bingung dan tidak dapat melihat Bun Beng yang merayap mepet di tembok. Dari atas mereka itu hanya menyerang Putri Milana sehingga sang putri harus memperlihatkan kehebatan permainan pedangnya yang menangkisi hujan anak panah yang datang dari bawah dan atas. Ketika tiba di tingkat paling atas benteng itu, Gak Bun Beng menghadapi ujung-ujung tombak dan pedang yang sudah nampak dari bawah. Karena suara hiruk-pikuk para penjaga di atas dan teriakan-teriakan para musuh di bawah, maka seruan Raja Hutan sendiri tidak terdengar oleh para penjaga. Pada saat itu terdengarlah bentakan-bentakan nyaring dari bawah. Putri Milana terkejut ketika melihat ada bayangan orang yang meloncat ke atas tembok tingkat pertama dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali. Terus orang itu berloncatan ke tingkat 2 dan agaknya hendak mengejar Gak Bun Beng. Karena dia dihujani anak panah dari atas dan bawah, dia tidak dapat mencegah orang itu yang kini dengan loncatan-loncatan cepat telah mengejar Bun Beng yang masih merayap sambil menggendong Raja Hutan. Akhirnya Putri Milana dapat juga memukul runtuh semua anak panah dan cepat dia pun meloncat ke arah bayangan itu. Namun terlambat, karena bayangan orang kurus itu telah melayang ke arah Gak Bun Beng yang masih merayap seperti cecak sambil berseru. Bunuh Raja Hutan! Bun Beng terkejut, maklum bahwa ada lawan menyerangnya sambil meloncat ke udara, serangan yang ditujukan kepada tubuh sang raja di atas punggungnya. Maka dia pun cepat menoleh dan pada saat itu dia mendengar teriakan Milana. Su Heng, lemparkan beliau ke sini. Bun Beng maklum akan bahaya serangan orang yang agaknya cukup lihai itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu memegang kedua lengan Raja Hutan yang merangkul lehernya, melepaskan rangkulan dan melemparkan tubuh Raja ke arah Milana. Raja itu tentu saja terkejut sekali dan mengeluarkan keluhan panjang, karena kalau tubuhnya sampai terjatuh ke bawah sana, tentu akan hancur lebur. Akan tetapi, sepasang lengan yang kecil kuat, dengan tangan yang halus, menerima tubuhnya dengan mudah dan tahu-tahu dia sudah berdiri di atas tembok tingkat 3, dipegangi oleh Putri Milana. Tubuh Raja menggigil. Harap Paduka tenang, Milana berkata dan pedangnya menyampok beberapa batang anak panah. Sementara itu, orang kurus yang menyerang tadi telah disambut oleh dorongan tangan Bun Beng. Des! Begitu tangan mereka bertemu, orang itu terpental dan terdengar dia mengeluarkan lengking kematian yang mengerikan ketika tubuhnya terlempar ke bawah yang gelap dan amat dalam itu. Bun Beng terpaksa melanjutkan usahanya merayap ke atas. Dia dipapaki tombak dan pedang namun dengan mudah dia menangkis semua senjata itu sehingga runtuh dan dia cepat berseru. Kami adalah orang-orang sendiri. Kami menghantar Sri Baginda naik ke benteng, harap bantu beliau naik. Mendengar ini, barulah terkejut para penjaga.
Tadinya mereka juga terheran-heran melihat ada orang berani naik ke benteng seperti itu dan melihat betapa yang berusaha naik itu diserang oleh anak panah musuh juga. Gak Bun Beng lalu meloncat turun lagi untuk menjemput Sri Baginda dan kini dari atas benteng dihujankan senjata ke arah musuh yang menyerang dari bawah. Hujan anak panah ini membuat serangan dari bawah mereda dan dengan mudah Bun Beng membawa Sri Baginda ke atas tembok yang disambut dengan sorak girang oleh para penjaga. Milana sudah meloncat turun, disusul oleh Bun Beng yang sudah berhasil menyelamatkan Raja Bhutan. Kini Shanti Dewi dipondong oleh Milana, dan dilindungi oleh Gak Bun Beng yang membantu Jai naik pula ke tembok benteng. Berkat perlindungan Bun Beng, semua anak panah dari bawah dapat diruntuhkan dan akhirnya mereka semua berhasil tiba di atas benteng dengan selamat. Sorak-sorai gemuruh menyambut kedatangan Raja, Putri dan Panglima Jain di atas benteng dan bangkitlah semangat semua prajurit Bhutan, apalagi setelah menyaksikan kelihayan Putri Milana dan Gak Bun Beng. Malam itu juga Sri Baginda lalu mengajak dua orang tamu agungnya itu berunding, dan pimpinan bala tentara diserahkan kepada Putri Milana yang memang ahli dalam soal perang. Panglima Jain menjadi pembantunya dan Milana lalu mengatur bagaimana penjagaan harus dilakukan menghadapi pengepungan pihak musuh. Dia juga minta kepada Panglima Jain agar melepas mata-mata dan penyelidik untuk mengetahui keadaan musuh, di bagian mana adanya pengepungan yang paling kuat dan di mana pula yang paling lemah, berapa banyak adanya kekuatan musuh dibandingkan dengan kekuatan sendiri. Kerajaan Bhutan adalah sebuah kerajaan yang beragama Buddha, maka banyak pendeta Buddha yang bertugas di istana. Mereka ini oleh Milana dimanfaatkan untuk menghibur para penduduk kota raja, dan juga semua laki-laki yang berada di kota raja diharuskan ikut pula menjadi tentara sukarela, sedangkan yang wanita diharuskan mengatur agar ransum yang terdapat di kota raja dapat dihemat pemakaiannya. Pendeknya, segala persiapan untuk menghadapi musuh yang telah mengurung benteng kota raja dipersiapkan dengan teliti oleh Putri Milana dan diatur malam hari itu juga. Ternyata berita bahwa Raja Bhutan dan putrinya secara luar biasa malam tadi dapat menyelundup ke dalam kota raja, terdengar pula oleh Tambolon yang kehilangan seorang pembantu cakap yang semalam tewas ketika berusaha menghalangi Bun Beng dan Raja Liar ini menjadi marah bukan main. Dia sendiri lalu memimpin pasukan-pasukannya, mendekati pintu gerbang utama dan berteriak-teriak menantang perang kalau Raja Bhutan tidak mau menyerahkan putrinya. Tentu saja sang putri itu hanya untuk menjadi alasan saja, sedangkan tentu saja Tambolon sebetulnya ingin menguasai Bhutan. Dari atas menara benteng, Putri Milana dan Gak Bun Beng, juga Panglima Jain dan para panglima lain, memandang ke bawah. Mereka melihat bahwa Tambolon masih disertai dua orang pembantunya yang setia, yaitu si petani Maut Liao Qi, dan si Siucai Maut Yu Cipok, di samping ada pula di situ Hek Tiao Lomo. Dan biarpun tidak nampak, Milana dan Gak Bun Bung dapat menduga bahwa tentu guru dari Tambolon, Nenek Durganini yang akhir-akhir ini selalu muncul membantu muridnya, ada pula di antara barisan musuh itu. Karena pihak musuh menantang untuk mengadakan perang terbuka di luar tembok kota raja, tentu saja pihak kerajaan Bhutan tidak dapat menolak, maka Gak Bun Beng sendiri bersama Panglima Jain dan beberapa orang panglima memimpin pasukan keluar dari pintu gerbang untuk menyambut musuh. Putri Milana yang memimpin pertahanan itu tetap berada di menara benteng untuk melihat keadaan dan mengatur kendali gerakan barisan Bhutan dari tempat tinggi itu. Beberapa orang panglima kerajaan Bhutan maju berkuda, disambut oleh Liao Qi dan Yu Cipok. Dalam puluhan jurus saja para panglima Bhutan ini roboh dari kuda mereka. Panglima Jain dengan marah, setelah mendapat perkenan Gak Bun Beng, maju sendiri. Dia menangkan beberapa orang panglima musuh, akan tetapi ketika berhadapan dengan Lao Qi si petani maut, baru bertempur 20 jurus saja pundaknya sudah terpukul pikulan dan kalau dia tidak cepat mengundurkan diri tentu akan tewas pula. Bun Beng menjadi penasaran dan marah. Majulah pendekar ini dan segera dia dikeroyok dua oleh Liao Qi dan Yu Cipok. Akan tetapi, dengan mudah saja Bun Beng mempermainkan mereka. Bahkan ketika Hek Tiao Lomo yang kini tahu-tahu sudah bergabung dan membantu Tambolon itu maju pula mengeroyok, tetap saja Gak Bun Beng mengamuk hebat dan membuat Hek Tiao Lomo sendiri terdesak hebat. Ketua Pulau Neraka itu terkejut bukan main. Apalagi ketika beberapa kali dia mengadu tenaga, dia memperoleh kenyataan betapa pendekar ini memiliki tenaga Huyang Sinkang, Suat Im Sinkang dan juga tenaga mujizat inti bumi. Kau siapakah? Bentaknya berulang-ulang. Sudah banyak dia bertemu lawan lihai,
Akan tetapi baru sekarang dia melihat seorang yang memiliki ilmu-ilmu dari Pulau Es dan Pulau Neraka sedemikian sempurnanya, seolah-olah pendekar super sakti sendiri. Hektialomo. Engkau merendahkan nama Pulau Neraka dengan menjadi antek dari Tambolon si pemberontak. Gak Bun Beng berseru sambil menangkap sambaran pikulan yang dipukulkan oleh Liao Qi. Kemudian sekali dia mengerahkan tenaga, terdengar suara, krak, dan pikulan itu pun patah-patah. Tentu saja Liao Qi menjadi pucat dan meloncat mundur. Namaku adalah Gak Bun Beng. Hektialomo terkejut. Pernah dia mendengar nama ini? Apa muka pendekar super sakti dari Pulau Es? Beliau boleh dibilang adalah guruku. Bun Beng memutar tubuh dan dorongan telapak tangannya membuat Yu Cipok terpental dan terhuyung-huyung. Pada saat itu, Milana yang melihat Bun Beng dikeroyok dan melihat betapa sudah tiba saatnya memberi perintah menyerbu, mengisyaratkan kepada peniup terompet tanduk binatang. Terdengarlah perintah penyerbuan ini dan dipimpin oleh Jain yang terluka pundaknya, menyerbulah bala tentara Butan dan terjadilah perang campuh yang hebat. Gak Bun Beng kini bertanding dengan hebat melawan Hektialomo. Tidak ada orang dari kedua pihak yang berani mendekati dua orang ini, karena sambaran hawa pukulan dari tangan mereka sedemikian hebatnya sehingga dalam jarak 2 meter saja orang yang terkena hawa pukulan bisa roboh dan tewas. Hektialomo mainkan sebatang tombak tulang ikan yang ampuh, akan tetapi dengan tenang Gak Bun Beng yang masih bertangan kosong itu menghadapinya. Tombak tulang ikan itu ditangkisnya begitu saja dengan kedua tangannya dan dalam pertandingan mati-matian selama 50 jurus lebih. Akhirnya Bun Beng berhasil memukul tombak itu sehingga patah menjadi 4 potong. Keparat! Hektialomo berteriak marah dan dia mencabut senjatanya yang lebih mengerikan lagi, yaitu sebatang golok gergaji yang amat tebal dan berat. Dengan penasaran dia menyerang mati-matian, namun Gak Bun Beng dapat menghindarkan diri dengan gesit dan tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar golok. Mampuslah! Tiba-tiba Hektialomo berseru, tangan kirinya terbuka dan segumpal uap tipis menyambar. Bun Beng terkejut karena tahu-tahu dirinya telah tertutup oleh sehelai jala tipis sekali yang ternyata amat kuat karena betapapun dia meronta, dia tidak mampu membebaskan diri dari jala tipis itu. Hahaha, baru kau tahu kelihayan Hektialomo. Ketua Pulau Neraka itu tertawa, goloknya bergerak menyambar. Hai! Gak Bun Beng mengeluarkan pekik dahsyat, tubuhnya bergulingan dan Hektialomo tidak kuat mempertahankan tali jalannya yang ikut terbawa bergulingan. Kembali Gak Bun Beng mengeluarkan lengking panjang, terdengar suara keras dan jala itu putus-putus semua dan si pendekar sakti meloncat keluar dari dalam jala. Hektialomo terbelalak. Hampir dia tidak percaya bahwa ada orang yang mampu membebaskan diri dari jalannya. Dia tidak tahu bahwa Gak Bun Beng sudah memiliki tingkat yang amat tinggi dalam pengerahan tenaga sakti. Tadi pendekar ini mengerahkan seluruh tenaganya dengan tenaga Huyang Sinkang, tenaga inti api, yang amat panas dan ternyata jala itu kalah oleh hawa panas yang mujizat ini sehingga dapat dibikin putus. Dengan marah Gak Bun Beng meloncat dan menerjang. Kedua tangannya bergerak dengan pukulan yang didasari dua tenaga yang berlawanan, yaitu tenaga Swat Im Sinkang dan Huyang Sinkang. Trak! Golok gergaji itu pun patah terpukul telapak tangan kanan Bun Beng dan pada saat itu, tangan kiri Hektialomo melakukan pukulan dengan ilmu keji Hek Choa Tok Chiang, tangan beracun ular hitam. Inilah kesalahan Hektialomo. Kalau dia mempergunakan ilmu keji ini terhadap lawan lain, biasanya dia berhasil baik. Dan bahkan Cheng Cheng pernah menderita hebat oleh pukulan keji ini. Akan tetapi dia berhadapan dengan Gak Bun Beng, seorang pendekar sakti yang selain telah memiliki kepandaian yang amat tinggi tingkatnya, juga memiliki pengalaman yang luas, maka Bun Beng cepat menerima pukulan itu dengan telapak tangan sambil mengerahkan Swat Im Sinkang. Ilmu pukulan berdasarkan tenaga Im yang amat dingin ini selain kuat juga amat baik untuk menghadapi pukulan-pukulan lawan yang beracun, karena hawa beracun membeku begitu bertemu dengan tenaga inti salju ini. Des! Hektialomo memekik dan tubuhnya terlempar dan bergulingan sampai beberapa tombak jauhnya. Pada saat itu, Tambolon menerjang maju dengan pedangnya disertai dua orang pembantunya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar tiupan terompet dari atas menara, tanda bahwa pasukan Butan harus mundur dan masuk kembali ke dalam benteng. Mendengar ini, Gak Bun Beng terkejut dan cepat dia pun mengatur pasukan itu bersama Jain untuk mundur, meninggalkan pasukan musuh yang mengejar sambil bersorak-sorak.
Akhirnya semua pasukan dapat ditarik ke dalam benteng dan pintu gerbang segera ditutup rapat dan penjagaan dilakukan ketat. Anak panah dan batu-batu dihujankan keluar sehingga pihak musuh yang mengejar terpaksa mundur kembali. Bun Beng segera menemui Putri Milana. Putri ini merasa agak gelisah karena ternyata bahwa pihak lawan amat kuat. Tadi dia menarik pasukan karena selagi pasukan induk berperang di luar, di 4 penjuru benteng pihak musuh berusaha menyerbu. Maka terpaksa dia menarik pasukan dan memperkuat penjagaan sehingga usaha penyerbuan dari 4 penjuru dapat digagalkan dengan menghujankan anak panah dan batu-batu. Ketika dicecahkan, dalam perang tadi ada 1/4 bagian pasukan yang tewas atau tertawan musuh. Biarpun pihak musuh juga banyak kehilangan pasukan, akan tetapi tetap saja jumlah mereka masih amat banyak, dan Tambolon tentu masih dapat mendatangkan bala bantuan dari luar. Sedangkan pihak Butan sudah terkurung dan tidak dapat mengharapkan bantuan dari manapun karena kerajaan Cheng di timur terlalu jauh letaknya, sedangkan negara-negara tetangga tidak ada yang mau mencampuri urusan itu. Sayang bahwa kerajaan Butan tidak pernah berhubungan terlalu baik dengan Tibet, kalau tidak, tentu Tibet dapat membantu mereka. Besok harus ada penentuan. Putri Milana berkata ketika mereka berunding. Kalau dibiarkan musuh mengepung lebih lama, tentu mereka akan dapat memperkuat keadaan, mendatangkan bala bantuan dan hal itu akan berbahaya sekali. Yang penting, Tambolon harus dapat ditewaskan. Dialah yang menjadi biang keladi. Kalau tidak ada orang yang mempunyai wibawa dan pengaruh besar di antara suku-suku bangsa petualang itu, pasti persatuan mereka akan membuyar. Akan tetapi, kekuatan pasukan kita kalah banyak. Gak Bun Beng berkata. Karena itu, besok kita harus mengerahkan semua tenaga dan besok kita memberi isyarat kepada Panglima Sangita dan Tek Hoat agar mereka menyergap dan memecah kekuatan dan perhatian musuh. Bagaimana dengan siasat kita semula yang telah kita bicarakan dengan Tek Hoat? Bun Beng mengingatkan kepada kekasihnya dan juga semuanya itu. Milana tersenyum. Malam nanti, menjelang pagi, siasat itu boleh dilaksanakan. Dan pagi-pagi sekali, selagi mereka kacau balau, kita menyerbu. Mudah-mudahan saja sergapan selagi mereka kacau itu akan mampu menghancurkan jumlah mereka yang lebih besar. Malam itu sunyi. Pihak musuh memang beberapa kali mencoba untuk menerobos melalui berbagai jurusan, namun karena penjagaan dilakukan ketat sekali, semua usaha mereka gagal dan banyak di antara mereka yang menjadi korban anak panah dan batu-batu yang disambitkan dari atas. Mereka berusaha melepas anak panah berapi ke dalam kota raja melalui tembok benteng, akan tetapi tembok itu terlalu tinggi dan usaha membakar kota raja itu dapat digagalkan oleh regu-regu pemadam kebakaran yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak Butan sebelumnya. Malam itu, para pimpinan di Butan tidak ada yang tidur, hanya mengaso sambil duduk di tempat masing-masing. Lewat tengah malam, menjelang pagi, Putri Milana dan Gak Bun Beng keluar dari kamar dan 2 orang sakti ini lalu membentang gendewa. Terdengar tali gendewa menjepret dan tampaklah beberapa kali sinar kemerahan meluncur di angkasa seperti bintang-bintang pindah tempat. Itulah isyarat yang mereka berikan kepada Tek Hoat dan pasukannya untuk mulai dengan siasat mereka, untuk turun tangan. Sesudah itu mereka menanti. Tidak lama kemudian, menjelang pagi, mulailah terdengar keributan di bawah sana, di luar tembok kota raja dan mulailah nampak api besar bernyala-nyala dan asap di dalam sinar api merah membubung ke angkasa. Makin lama makin banyaklah api yang mengamuk, kemudian terdengar teriakan-teriakan dan suara perang di antara api dan di waktu menjelang pagi itu. Pasukan pengawal istimewa yang dipimpin oleh Tek Hoat dan Sangita telah mulai bergerak. Putri Milana tersenyum memandang keluar. Pemuda itu memang hebat, bisiknya lirih akan tetapi cukup terdengar oleh Bun Beng. Tidak mengecewakan menjadi cucu tiri suhu, kata pula Bun Beng dan mereka bersiap-siap bersama para panglima untuk menyerbu keluar bersama pasukan mereka begitu saatnya tiba. Kita tinggalkan dahulu kota Raja Butan yang dikepung musuh, yaitu pasukan yang terdiri dari suku-suku bangsa nomad yang dapat dibujuk oleh Tambolon sehingga terkumpul menjadi barisan yang amat besar jumlahnya dan yang mengancam keselamatan kerajaan Butan, dan mari kita mengikuti perjalanan Cheng Cheng yang mengalami pukulan batin di pegunungan Yinsan itu. Setelah terbukanya topeng yang menutupi muka topeng setan, yang telah tidak bernyawa dan sekaligus membuka rahasia pendekar itu bahwa topeng setan yang telah melimpahkan budi kepadanya yang telah berkorban untuknya, yang dipercaya dan disayangnya itu bukan lain adalah Kokcu pemuda laknat yang memperkosanya, yang dibencinya dan yang hendak dibunuhnya, maka seketika lenyaplah segala arti kehidupan bagi Cheng Cheng.
Musuh besar yang paling dibencinya itu ternyata juga merupakan penolong yang paling disayangnya, dan kini telah mati. Baru terasa olehnya betapa selama ini dia hidup berdasarkan hati benci dan sayang. Dan begitu orang yang dibenci dan disayangnya mati, mati pula dasar hidupnya. Cheng Cheng menjadi seorang yang seolah-olah tidak bersemangat lagi, seperti boneka hidup. Keinginannya hanya satu, kalau boleh dinamakan keinginan, yaitu kembali ke tempat asalnya, di mana dia dibesarkan dan untuk mati di tempat itu, di pegunungan luar kota Raja Bhutan, bekas tempat tinggal kakeknya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, perjalanannya ini disertai oleh Kim Hui Li, gadis cilik yang nekat minta menjadi muridnya dan ditemani pula oleh pendekar siluman atau pendekar super sakti, sumahan majikan Pulau Es. Sungguh merupakan kelompok yang aneh sekali. Seorang pendekar besar yang namanya mengguncangkan dunia persilatan, yang namanya saja sudah cukup membuat orang-orang jahat menjadi gentar dan tokoh-tokoh Kang Ou menjadi kagum, kini melakukan perjalanan bersama seorang gadis yang sudah lenyap gairah hidupnya, dan seorang anak perempuan yang lincah, bengal, puteri dari seorang datuk sesat yang amat kejam, yaitu ketua Pulau Neraka, Hek Tiau Lomo. Karena ditemani oleh pendekar super sakti, perjalanan ke barat daya itu berjalan lancar dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Kadang-kadang, kalau melalui daerah berbahaya, Sumahan menggandeng tangan kedua orang gadis itu dan membawa mereka berjalan seperti terbang berloncatan melewati jurang-jurang dalam dan lebar sehingga diam-diam Cheng Cheng yang seperti boneka hidup itu menjadi kagum bukan main, sedangkan Willy bersorak-sorak girang kalau mendapatkan dirinya dapat pula terbang, tanpa duduk di atas punggung Raja Walinya. Perjalanan itu lancar dan cepat. Dan pada suatu hari tibalah mereka di suatu daerah padang rumput yang sudah dekat dengan kota Raja Bhutan, karena daerah ini sebetulnya sudah termasuk wilayah Bhutan, dekat dengan perbatasan di timur. Dan pada sore harinya, di tepi daerah padang rumput ini, tibalah mereka di sebuah perkampungan suku bangsa nomad yang menggembala ternak. Mereka ini adalah peternak-peternak nomad yang selalu berpindah tempat dan selalu hidup di dekat padang-padang rumput di mana mereka dapat membiarkan ternak kambing mereka makan sekenyangnya. Untung bagi pendekar super sakti dan dua orang gadis itu bahwa yang berada di perkampungan peternak itu adalah suku bangsa yang tidak liar dan yang suka hidup damai. Maka mereka bertiga diterima oleh mereka sebagai tamu-tamu dan dipersilakan duduk ikut makan minum bersama mereka. Ternyata malam itu suku bangsa peternak nomad ini sedang mengadakan keramaian untuk merayakan pahlawan-pahlawan mereka yang menang perang. Tentu saja pendekar super sakti tidak tahu bahwa kepala suku bangsa ini bersama puluhan anak buahnya, terbujuk pula oleh Tambolon dan ikut menggabungkan diri untuk memerangi Bhutan. Dan malam hari itu, suku bangsa ini merayakan kemenangan para pahlawan mereka yang kabarnya telah mengepung kota Raja Bhutan dan yang dianggapnya sebagai suatu kemenangan gemilang. Sukarnya, di antara suku bangsa ini, hanya ada beberapa orang saja yang dapat berbahasa Han, itu pun tidak lengkap sehingga sukar sekali bagi Sumahan dan dua orang gadis itu untuk bicara dengan mereka. Dengan bahasa tangan yang serba tidak lengkap, tiga orang tamu ini hanya dapat menangkap bahwa suku bangsa itu sedang merayakan pesta, menang perang, akan tetapi tidak jelas perang dengan siapa dan di mana. Akan tetapi, Sumahan yang tidak mau mencampuri urusan mereka dan merasa sudah untung diterima sebagai tamu, tidak ingin menyelidiki lebih lanjut dan ikut pula berpesta makan minum sekenyangnya. Willy yang bengal itu tidak mau tinggal diam. Setelah kenyang makan minum, melihat kegembiraan suku bangsa itu, dia meninggalkan dua orang teman seperjalanannya untuk menonton keramaian. Bermacam-macam pertunjukan diadakan. Ada pertunjukan adu gulat, ada pula adu domba, tari-tarian, nyanyian dan lain-lain. Akan tetapi yang paling menarik hati Willy adalah pertunjukan yang dilakukan oleh seorang yang agaknya berasal dari India, memakai sorban kuning dan orang ini meniup sebatang suling mengiringi gerakan seekor ular kobra yang meliak-liukan tubuhnya seperti seorang penari yang genit. Para penonton merasa ngeri karena maklum akan bahayanya gigitan ular kobra yang amat beracun ini maka mereka menonton agak menjauh dan tempat pertunjukan ini pun berada di sudut perkampungan, dekat pintu pagar yang mengitari perkampungan itu. Tentu saja Kim Hui Li tertarik sekali karena gadis cilik ini memang sejak kecil biasa bermain-main dengan segala macam ular, dari yang kecil sampai yang paling besar, dari yang jinak sampai yang paling buas dan beracun. Yang membuat dia terheran dan geli hatinya adalah suara suling yang ditiup oleh orang bersorban itu. Suara suling itu melengking tidak pernah ada putusnya, seolah-olah orang itu tidak pernah menarik napas, dan lucunya,
Lenggak-lenggok ular itu tepat dengan irama suling seolah-olah ular itu mengerti pula akan lagu yang ditiup melalui suling. Karena amat tertarik, tanpa disadarinya, Willy melangkah dekat, bahkan memasuki lingkaran penonton yang berjongkok agak jauh. Beberapa orang berseru dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Willy, akan tetapi jelas bahwa nadanya melarang gadis itu mendekat. Mereka itu kelihatan khawatir, akan tetapi Willy menoleh kepada mereka, tersenyum dan mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tidak mengkhawatirkan dia. Lalu dia pun berjongkok di dekat orang bersorban sambil mengawasi gerak-gerik ular itu. Orang India bersorban itu menggunakan tangan kirinya untuk memberi isyarat mengusir Willy sedangkan tangan kanannya tetap memegang dan mempermainkan lubang-lubang suling yang ditiupnya. Akan tetapi Willy yang sudah tertarik sekali dan timbul rasa gembiranya bertemu kawan lama, yaitu seekor ular berbisa seperti kobra itu, sama sekali tidak mempedulikan orang India itu. Bahkan kini Willy menggerak-gerakkan kedua lengannya yang kecil panjang, digerak-gerakkan dengan amat lemasnya seperti dua ekor ular menari-nari. Tangannya dibentuk seperti kepala ular dan lengannya seperti badan ular, melenggak-lenggok dan meliuk-liuk amat lemasnya. Para penonton yang mula-mula merasa khawatir, kini menjadi geli dan tertarik, bahkan ada yang memuji karena memang indah sekali gerakan kedua lengan tangan Willy, seolah-olah gadis cilik itu seorang penari ular yang amat pandai. Akan tetapi seruan-seruan pujian menjadi seruan-seruan keheranan bercampur kekhawatiran ketika mendadak ular kobra itu kini meninggalkan keranjang, meninggalkan orang India dan menghampiri Willy sambil menari-nari, matanya mencorong dan mulutnya mendesis-desis, lehernya mekar makin lebar. Orang bersorban itu terbelalak, matanya melotot saking heran dan penasaran melihat betapa ular yang dipeliharanya bertahun-tahun dan selalu taat kepada sulingnya itu sekarang mendadak saja meninggalkan dia dan suara sulingnya tidak lagi mempengaruhinya. Dia menjadi penasaran, sulingnya ditiup makin kuat sehingga lehernya menggembung besar seperti leher kobra itu, matanya melotot karena dia menahan napas terlalu lama. Benar saja, ular itu terkejut dan menengok, lalu bergerak kembali ke tukang suling. Trak-trak, cek-cek-cek. Tiba-tiba Willy membunyikan jari-jari tangannya dengan jalan menyentrikan jari tengah dan ibu jarinya, disusul suara lidah dan bibirnya dan suara itu membuat si ular kobra kembali menengok kepadanya. Terjadilah adu kekuatan antara suara suling dan suara jari tangan dan mulut Willy, saling menarik ular itu yang kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi akhirnya ular itu bergerak ke arah Willy, lalu lehernya ditangkap tangan Willy dan ular itu dengan sikap manja lalu melingkarkan tubuhnya pada tangan gadis cantik itu, lidahnya menjilat-jilat dan nampaknya jinak bukan main. Orang bersorban itu bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa gadis cilik ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang pawang ular yang hebat, maka dia menghentikan tiupan sulingnya, bangkit berdiri dan menjura ke arah Willy sebagai penghormatan, kemudian menyodorkan keranjang ular. Agaknya minta agar Willy mengembalikan ular itu kepadanya. Para penonton juga menjadi kagum, ada yang bertepuk tangan dan tempat itu menjadi berisik sekali karena semua orang membicarakan kelihayan gadis cilik ini dan menduga-duga siapa adanya pawang ular cilik yang hebat ini. Akan tetapi Willy memandang kepada orang bersorban itu dengan sinar mata tidak senang dan menghina, apalagi ketika melihat banyak di antara penonton memberi mata uang dan barang-barang hadiah lain kepada si pemilik ular itu. Dia membiarkan ular kobra itu melingkar di lengan dan lehernya, kemudian dia berkata, "Kau orang yang kejam dan tak tahu malu, menggunakan ular untuk mencari uang. Kau menyiksa ular ini dengan sulingmu, memaksanya menari-nari agar kau mendapatkan uang. Tak tahu malu." Setelah berkata demikian, Willy lalu meninggalkannya sambil membawa pergi ular kobra itu. Tentu saja orang bersorban menjadi marah. Dia sudah pernah merantau ke timur dan sedikit-sedikit dia dapat juga berbahasahan. "Nona, tunggu. Kau kembalikan ularku," katanya marah. Willy berhenti melangkah dan membalikkan tubuhnya. "Apa? Siapa bilang ini ularmu? Dia tentu ular yang bebas dan kau tangkap lalu kau paksa mencarikan uang untukmu. Kembalikan." Orang India itu membentak. "Tidak." Willy juga membentak dan kini dia lalu melepaskan ular itu dan menggebahnya dengan suara tertentu. Ular itu terkejut dan menghilang di dalam semak-semak yang tebal. "Kurang ajar." Orang bersorban itu marah sekali, lalu dia mengeluarkan seekor ular dari dalam saku bajunya. Ular ini kecil saja, sebesar kelingking dan panjangnya hanya 1 jengkal, kulitnya belang-belang merah hitam.
Dengan ular ini di tangan, jari-jari tangannya yang coklat panjang menjepit leher ular, orang bersorban itu menyerang Huili. Gadis cilik ini tersenyum mengejek, membiarkan ular itu menggigit lengannya, kemudian dengan gerakan cepat dia menotok pergelangan tangan orang India itu. Dia adalah Puteri Hektiaulomo, tentu saja lihai sekali dan totokannya membuat tangan orang India itu menjadi lumpuh. Jepitan jarinya pada leher ular terlepas dan ular kecil itu membalik dan menggigit ibu jari tangannya. Orang India itu menjerit, membuang ularnya dan dia berjingkrak-jingkrak sambil memegangi ibu jari tangannya yang tergigit ular beracun itu. Adapun Huili dengan tenang saja mengobati luka di lengannya. Dia sudah kebal terhadap gigitan ular yang bagaimana beracun pun, karena di Pulau Neraka adalah pusat segala macam ular beracun maka dia pun hanya mengobati lukanya saja, bukan memunahkan racunnya yang tidak akan mengganggunya sedikit pun juga. Akan tetapi, orang India itu ketakutan setengah mati karena dia maklum bahwa gigitan ular kecil itu amat berbahaya dan dia tidak tahu bagaimana caranya mengobatinya. Para penonton menjadi ikut sibuk karena terjadinya hal yang tidak mereka sangka itu. Karena tidak mengerti bahasanya, maka para penonton yang tadi melihat orang India itu lebih dulu menyerang, tidak ada yang menyalahkan si gadis cilik, apalagi melihat gadis cilik itu pun terkena gigitan ular kecil. Hanya yang membuat mereka terheran-heran, kalau gadis cilik itu tenang-tenang saja, mengapa orang India ini menjadi begitu ketakutan dan kini berjingkrakan sambil menangis? Tiba-tiba di antara penonton muncul seorang gadis remaja yang menerobos masuk. Dia amat cantik jelita, sukar dikatakan siapa yang lebih cantik antara dia dan Huili, karena keduanya memiliki kecantikan khas masing-masing, hanya gadis ini lebih dewasa daripada Huili. Gadis ini dengan alis berkerut memandang kepada Huili, kemudian menghampiri orang India itu, mengeluarkan sebungkus obat dan dengan cekatan dia menggunakan sebuah pisau kecil merobek ibu jari itu, mengeluarkan darahnya dan membubuhkan obat ke ibu jari itu, kemudian membalutnya dengan robekan baju orang India itu sendiri. Dan orang India itu berhenti menangis, agaknya luka beracun itu seketika menjadi sembuh. Orang India itu lalu menjura dengan dalam sampai tubuhnya hampir terlipat menjadi dua kepada Nona yang tanpa banyak bicara telah mengobatinya itu. Kini, Nona itu berdiri menghadapi Huili, sambil bertolak pinggang, sikapnya galak bukan main seperti seorang guru memarahi muridnya. Kau sungguh bocah yang kejam dan perlu dihajar. Nona itu menudingkan telunjuknya ke arah hidung Huili. Masih sekecil ini sudah main-main dengan ular berbisa dan melukai orang. Kalau sudah besar kelak tentu akan menjadi iblis betina. Huili tentu saja tidak takut. Dia meruncingkan bibirnya. Lincah dan manis sekali, akan tetapi juga membayangkan kebengalannya. Hui, sombongnya. Baru bisa menyembuhkan gigitan ular begitu saja lagaknya sombong seolah-olah telah menjadi Kuan Impo Usat. Padahal kau ini tentu hanya nona penjual obat yang biasa berteriak-teriak di pasar-pasar. Apa sih anehnya? Nona muda itu bukan lain adalah Teng Xiangin. Sebagai anak dari mendiang Yoxian si dewa obat, tentu saja dia adalah seorang yang ahli dalam hal pengobatan. Setelah menjadi murid si Tian Hoatsu, di sepanjang perjalanan kalau melihat tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat mujarab, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambilnya dan dia lalu mengumpulkan bahan-bahan obat yang penting-penting di antaranya obat penawar luka-luka berbisa. Maka dengan mudah dia mampu mengobati orang India itu. Seperti kita ketahui, Xiangin juga memiliki watak lincah jenaka dan galak, maka kini berhadapan dengan Huili yang bengal, diejek sebagai penjual obat di pasar, Xiangin menjadi marah sekali. Biarpun dia belum sempat digembleng oleh si Tian Hoatsu, namun dia pernah belajar ilmu silat bersama kakaknya, maka kini dia cepat menyerang Huili. Akan tetapi, biarpun dia lebih muda, Huili putri ketua Pulau Neraka itu jauh lebih lihai. Dengan gesit dia mengelak dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian di antara dua orang gadis cilik yang sama-sama cantik jelita ini, dan kejadian ini amat menarik hati dan menggembirakan hati para suku bangsa liar yang memang menganggap perkelahian sebagai tontonan yang mengasyikkan, apalagi kalau dilakukan oleh dua orang gadis yang demikian cantiknya. Setelah saling serang selama belasan jurus, Xiangin mulai terdesak dan sudah beberapa kali dia menerima tamparan tangan Huili. Dia menjadi marah sekali dan mulailah Xiangin yang galak itu memaki-maki. Tak lama kemudian, berkelebat bayangan yang gesit dan tahu-tahu Cheng Cheng sudah tiba di tempat perkelahian itu.
Semua orang makin kagum dan gembira melihat datangnya seorang gadis dewasa yang amat cantik dan gagah perkasa, yang dengan mudah melerai dua orang gadis muda yang sedang berkelahi mati-matian itu, hanya dengan menengahi dan menangkis pukulan-pukulan mereka. "Berhenti, jangan berkelahi." Gadis yang bukan lain adalah Cheng Cheng itu berseru. "Willy, mundur kau." "Subo, dia kurang ajar," Willy berkata. "Mentang-mentang dia menjadi tukang obat di pasar, dia sombong dan dia yang lebih dulu menyerangku." "Bocah setan." Xiang In yang beberapa kali kena ditampar Willy masih marah-marah sekali. Muridnya setan, gurunya tentu iblis. Dia kini malah memaki Cheng Cheng untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya karena dia tadi ditampari dan belum sempat membalas sudah dipisahkan. Apakah kau tukang obat yang pandai?" Cheng Cheng menghampiri sambil mengerutkan alisnya, tidak senang mendengar maki-makian gadis cantik itu. Pertanyaan yang sewajarnya ini oleh Xiang In dianggap penghinaan pula, maka dia lalu menjawab. "Aku tukang obat atau bukan, setidaknya lebih bersih daripada kalian guru dan murid iblis pengganggu orang." Dan Xiang In langsung lalu menerjang dan memukul Cheng Cheng. Cheng Cheng adalah seorang wanita yang berwatak keras, dan pada saat itu dia sedang dilanda kedukaan hebat. Maka melihat sikap Xiang In dia sudah menjadi marah sekali. "Bocah lancang dan sombong. Coba kau obati ini kalau bisa." Cheng Cheng menggerakkan tangan kirinya. Plak! "Oug!" Xiang In terpelanting dan roboh, pundaknya kena dipukul oleh Cheng Cheng. Biarpun tubuh Cheng Cheng sudah bersih dari hawa beracun berkat anak naga, akan tetapi gadis ini tentu saja masih menguasai pukulan beracunnya dan Xiang In tentu saja tidak kuat menahan pukulan beracun ini dan dia roboh. Xiang In, kau kenapa?" Tiba-tiba seorang kakek tua renta memasuki tempat itu dan para penonton menjadi makin tegang. Kakek itu memeriksa pundak Xiang In dan dia mengerutkan alisnya, lalu bangkit menghadapi Cheng Cheng. Agaknya aku pernah bertemu dengan engkau, nona yang bertangan kejam. Sungguh kejam kau menjatuhkan pukulan beracun kepada muridku. Hayo kau keluarkan obat penawarnya, jangan sampai aku orang tua menjadi hilang sabar kepadamu," kata kakek itu yang bukan lain adalah si Tian Hoatsu. "Subo, dia ini tentu pembual yang suka menjual obat di pasar-pasar, inilah macamnya tabib palsu yang beroperasi di pasar-pasar. Jangan layani dia." Willy mengejek. Cheng Cheng memandang kakek itu. "Muridmu yang lancang, mencampuri urusan muridku dan lebih dulu menyerang muridku, mengandalkan kepandaian mengobati. Sekarang biarlah dia atau engkau mengobati luka bekas tanganku itu." "Willy, mari kita pergi." Akan tetapi baru saja Cheng Cheng dan Willy membalikkan tubuhnya, terdengar kakek itu berseru. "Tahan dulu. Lihat, apakah kalian mampu menahan serangan jubahku ini?" Cheng Cheng dan Willy membalikkan tubuhnya, siap menghadapi kakek itu yang disangkanya akan menyerang mereka. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.